Atau Mas Lutfi, monggo. Siapa nih yang stay tune ini? Lutfi aja itu, Lutfi apa Mas Iya, oke, Hari? Mas Lutfi, silakan Mas Lutfi. Galaxy J7 Duo. Monggo Mas Lutfi. Yo HP-nya Galaxy J7. Mas Mbak Lutfi. Kalista, itu Mbak Kalista jenenge. Mbak Galaxy J72 mana? Silakan Mbak. Galaxy dari dua. Silakan Mbak diwakilkan ATM 3 Temanggung. Itu Namanya aja siapa Lutfi itu? tuh, apa Hari Menoreh tuh. Ora aku ae to. Ya monggo, sinten monggo. Coba Ayo. ya. Ilham, Ya, Ilham. Yo. Mas Ilham, Mas siapa ayo? Hari Menoreh pencerahan kurang, cahaya kurang. Mas Hari, ayo monggo Mas Hari. Mas Hari Diwakilkan untuk, lampunya halal bihalal. dinyalain Mas Hari. Menoreh Sampangan. Tembalang. Sama Gempal. Sukanya yang gelap. Dung mundu, mangkang. Ayo Mas Hari. Jogja Solo yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi dari ATM 3 Temanggung mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Meskipun tangan belum bisa berjabat, Oleh kopi. bertatap, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Kalista, Bunda. Bunda Nggak Kalista. ada ya? Ya, los. Domir. Tahu peteng begini. Selanjutnya ATM 4 bisa diwakilkan oleh sinten iki nggih? Fatimah Zahra. Aku ae. Siapa? Neng Semarang nggak Aku sih? siapa? Lang, perwakilan lang. ATM 4 di Semarang apa di mana? Wis kadaluarsa. Ayo Zahra bisa diwakilkan Zahra. Fatimah tuh Zahra. Yang empat ini yang gitu. Itu Zahra. Ya dari ATM 4. Iya. Halo. Dari ATM 4 juga. Dari ATM 4 mengucapkan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus mohon bimbingannya kepada kakak-kakak semua yang udah senior biar bisa mengikuti jejak-jejaknya. Kayaknya menerima Sama. jajan. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya, semoga silaturahmi kita terjalin sampai Ya, kapanpun. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya itu tadi ya, kita sedikit halal bihalal walaupun hanya perwakilan karena ini emang waktunya terbatas daripada nanti kemalaman kan, kasihan teman-teman. Dan mungkin bentar lagi Pak Edi akan bergabung dengan kita. Saya coba kontak beliau dan ini sudah ada Mas Niko tadi ya, sepertinya salah satu pembicara kita, Mas Niko. Oh, Mas Niko Hilang. keluar lagi. Mas Niko sinyal lele. Oh, Mas Niko sukanya keluar masuk. Hah? astagfirullah. Ya oke. Mungkin Iya, sorry. bisa segera diajak join untuk rekan-rekan yang lain. Halo Bunda. Oke, sambil acara bukaan ini nantinya kita akan memiliki dua pembicara malam ini dan tema pembicaraannya seperti yang teman-teman sudah baca di pamflet ataupun di broadcast, kita akan berbicara terkait dengan gimana sih caranya agar bisa ngomong mempengaruhi tanpa harus menghabiskan tenaga kita ya, karena faktanya emang kadang kita terlalu full power ya, tapi ternyata belum ada impact untuk para audiens. Jadi kita akan belajar malam ini. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab teman-teman di akhir setelah setelah Mas Niko dan Pak Edi menyampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan seperti biasa silahkan nanti teman-teman disiapkan jawabannya. Oke ya. Ini sudah meluncur nih Pak Edi sepertinya. Ya, sebenarnya ada pertanyaan ya, terkait sistematika acara kita malam ini, silahkan. Kapan selesainya? Astagfirullah, Haikal, Anda baru masuk dan menanyakan selesai.
Kapan mulainya? Katanya Mas Oki mau nikah kapan? Katanya di Syawal. Saya mau nih. Ini pertanyaan pribadi jangan dibawa ke forum Mas ya. Saru. Ini dapat snack nggak bro? Gimana? Dapat snack nggak? Oh iya, ada sesi konsumsi tenang. Mbak Kalista ininya, ketuanya. Silakan Mbak Kalista bisa. Alah modus. Seksi konsumsi ada. Mas Oki nikahnya sama Mbak Kalista ya, tak kasih tahu udah tukar cincin kemarin. Masya Allah. Iya. Tak bongkar sisan daripada yang nganu meneng-meneng kan gak enak Mas Oki. Oh iya. Ya bener, setuju Kal. Apa nih Iya, Kal? ngomongnya di belakang Mas ya. Halo Mulai Mas jam Ferry. berapa ya? Iya, Mas Niko. Mungkin karena ini pembicara pertama udah bergabung. Halo Mas Niko. Kata aku Habis malam Jumatan. aku mendengarkan percakapan anfaedah kali. Karena nenek meh ngemut Hikal piye? Mas Niko belum keluar gambarnya Mas Niko. Kamu mending keluar rumah sih wae golek sinyal. Ora encen ku dipateni gambare. Desa itu. Kal desa. Ya, oke. Oke, Ya ojo wis-wisin aku lho. Ancen Lagi di sinyalnya luar enak. soalnya. Jadi nggak pakai laptop, aku pakai HP aja ya. Lagi di luar. Wejen Di luar masker mana ada Mas? iki. Ayo lagi di luar ya, ayo. Ayo lagi di luar ayo. Lagi di kos temen melipir. Masa pakai masker ya? Mas Niko Bojone sudah- ditinggal lho golek bojone. Mas Iya, Niko sudah iya, siap dengan materinya? Sudah, Mas Haikal. Mas Niko Sampun, sudah siap dengan materinya ya? sampun. Oh iya, oke. Baiklah teman-teman, karena pembicara pertama sudah hadir, mungkin kita perlu sedikit ini ya, rule ya, peraturan. Mungkin ketika nanti ada materi yang sedang berbicara, yang lain mungkin mic-nya bisa dimatiin dulu untuk mengkondusifkan acara pada malam ini. Ya karena waktu yang singkat, jadi gimana caranya kita harus maksimalkan acara tersebut. Oke, Mas Niko. Pertanyaan weh, Mas Niko dapat waktunya berapa menit? Gimana Mas Haikal? Mas Niko dapat waktu berapa menit? Oh iya. Kalau nek kon ngomong terus si garing. Ya, nanti Ya, setiap ngono bicara toh, mungkin saat. bicara kurang lebih 45 menit ya. Atau Mas Niko mau 1 jam ya monggo lah kalau nggak capek. Gampang. Nanti nyesuaiin. Pak Edi udah masuk belum sih? Jadi Dia udah masuk. sepertinya sebentar lagi Mas, tapi kita mungkin bisa langsung mulai dulu ya. Daripada Pak Haji lagi pakai celana. Biar kamu nggak dimarahin toh. Ada harusnya mulainya dari tadi toh. Ya, jadi oke. Langsung saja kita beri aplaus untuk Mas Niko Pracahya yang akan Prok. Oke. Mas Vika karena host ya bisa bantu satu nge-mute semua peserta. Oke. Kedua, izinin saya untuk share materi. Kan settingannya dari host. Share screen-nya saya diizinin, terus buat teman-teman tolong di-mute. Bisa. Oke, ya udah ya. Saya udah diizinin nge-share? Belum, Mas Vika? Saya belum diizinin nge-share materi. Belum. Host menolak screen sharing Anda. Mas Vika tahu tempatnya kan? Loro ati iki. Aduh. Maaf Mas Belum Niko, bisa. letaknya udah. di mana ya? Tadi udah bisa, kok jadi nggak bisa? Oh Mas bisa sambil diarahkan Mas. Kalau Oke, kamu sudah pakai apa aman? toh? Oh, udah. Sip. Aman, oke siap. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat seluruh teman-teman dari ATM 1, ATM 2, ATM 3, ATM 4, dan Pak Edi Darmoyo yang kebetulan mungkin sebentar lagi akan join. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya inisiasi dari Pak Edi Darmoyo. Beliau ingin kita bertemu kembali ya, dalam keadaan yang lain kali ini dengan tidak langsung tatap muka, tetapi pakai aplikasi dari pihak kedua, dari pihak ketiga. Nah, di sini saya mendapat kesempatan dari Pak Edi untuk menyampaikan sedikit sih, sharing-sharing aja sedikit. Untuk lebih jelasnya nanti sih sama Pak Edi. Nah, ini saya share materinya. Oke. Sudah tampil? Ya. Mas Fik, udah ya? Oke, ini sedikit tentang saya. Nama saya Niko Pracahya. Saya adalah Expressive Communication Trainer. Ini yang memberikan brand juga. Waktu itu dari teman-teman waktu di kelas ATM juga ya. Di waktu di kelas ATM 1, kita tiap orang diminta untuk mencari brandnya masing-masing. Kemudian ini ada Instagram saya, bisa di-follow di @nicopracahya ya. Terus, materi kita kali ini sebenarnya cukup basic ya. Jadi banyak yang bilang kayak gini teman-teman. Bentar. Ini dari Zoom-nya. Nah. Kan banyak yang ngomong gitu. Ngomong aja sih gampang. Gitu kan. Nah, sedangkan kita sebagai trainer ya, kita di bidang public speaking khususnya, itu ngomong itu nggak segampang itu gitu. Jadi ada yang ngomong, alah, modal ngomong tuh sih gampang gitu. Ngomong aja sih gampang. Tapi nyatanya teman-teman ngerasain nggak kalau itu nggak segampang yang diomongin gitu. Kadang kayak kita tuh suruh ngomong di depan gitu. Ketika saya ngisi training di depan orang-orang untuk ngomongin tentang public speaking, itu biasanya mereka siapa yang berani maju gitu. Nggak ada yang berani. Seandainya ada pun, dia harus dipaksa dulu. Entah dikasih iming-iming, ada iming-iming hadiah lah, reward apa, dan lain sebagainya. Jadi kenyataannya ngomong itu nggak segampang yang mereka itu katakan gitu. Teman-teman harus mengakui itu dulu. Jadi awal pertama saya dulu belajar ngomong itu karena dulu saya pernah jadi sales juga ya. Saya pernah jadi sales kosmetik ya. Jadi karena dulu saya takut bicara waktu SMA, terus saya coba join di salah satu perusahaan kosmetik asal Swedia. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang cewek-cewek. Jadi nanti kalau ngomong ke saya tentang maskara, blush on, eyeliner dan lain sebagainya, saya sedikit paham ya. Jadi nanti berasal dari situlah saya belajar untuk melatih keberanian saya untuk berbicara, khususnya sih menawarkan produk ya. Nah, setelah itu saat kuliah saya lebih mengasah itu lagi. Jadi saat kuliah saya biasanya pertama karir saya itu coba jadi MC. Jadi saya dapat kesempatan jadi MC. Kemudian saat jadi MC itu karena itu first time atau pertama kali ya di kampus lah istilahnya kayak gitu pertama kali. Saya pasti gugup. Semuanya pasti ngerasain kok yang namanya gugup. Semua pasti gugup. Tapi di sisi lain, di situ saya ngerasa kalau, oke, ini adalah kesempatan. Aku nggak boleh sia-siain. Apalagi orang-orang, teman-teman itu milih saya, itu pasti bukan tanpa sebab. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Oke, biasanya ada alasannya. Kenapa sih kok yang dipilih Niko gitu, bukan yang lain. Dari sekian banyak mahasiswa, kenapa sih Niko yang dipilih jadi MC gitu. Nah, saya ambil challenge itu. Pasti gugup, pasti bingung lah harus gimana gitu. Yang penting kalau orang Jawa bilang ya, bingung boleh, yang penting lo cuma bingungi. Yang penting jangan bingungi sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak tahu tekniknya tanya. Kalau nggak zaman udah canggih kan, udah mudah kita bisa googling. Cari metodenya gimana. Dulu saat awal itu kalau mau ngompakin antara MC satu dengan MC yang satunya, kita latihan. Saya latihan mulai dari ketika kita ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar bisa bareng, itu gimana tekniknya? Mulai dari nyoba kita saling sikut, nanti kalau tak sikut kita ngomong bareng ya.
Dicoba kok lucu gitu. Mulai dari injek-injekan kaki. Nanti kalau tak injek, kita ngomong ya, kok wagu gitu kan. Akhirnya kita coba pakai cara lain, yaitu dengan saling menatap. Diambil jeda, misalnya gini. Selamat datang di acara bla 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 gitu. Kita ngomongnya bareng. Selamat datang di acara. Nah, itu kita saling tatap. Saya ngomong dulu, selamat datang di acara, baru kita kasih jeda, kita saling tatap, baru ngomong. Seminar nasional, bla 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 bla. Jadi di situ akhirnya kita tahu, oh ternyata ini bisa jadi salah satu metode. Nah, dari situ teman-teman suka. Kemudian next time saya dapat kesempatan yang lain. Tapi sebelum ke sana, ketika saya jadi MC, saya ngomong gini, wah kayaknya enak ya. Saya jadi MC waktu itu kebetulan MC lomba sih, jadi ada narasumbernya dan lain sebagainya. Terus saya ngomong, kayaknya enak ya. Kan ada moderator. Enak ya kayaknya jadi moderator. Nggak lama kemudian Allah kasih kesempatan saya buat jadi moderator. Jadi di next event saya jadi moderator, teman-teman. Jadi moderator, saat jadi moderator itu saya kan ketemu narasumber ya. Kemudian saya bilang, kok kayaknya enak ya jadi pembicara gitu. Ngomong, didengerin orang, kemudian bisa memberikan manfaat dengan berbicara dan lain sebagainya. Selesai itu, saya dapat kesempatan, teman-teman. Sebelum ke sana, dulu saya cuma pingin, karena saya jadi moderator di sebuah event seminar, akhirnya di sana ada ketua pelaksana kan, dia sambutan. Kok kayaknya yang sambutan, kok kalau sambutan gitu tuh kok kayaknya asik gitu ya. Kita ngomong, kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas, kita ngomong, nanti materinya tuh mau ngomongin apa, kemudian dia dapat kesempatan, biasanya ketua panitia kan dapat kesempatan buat ketemu narasumber dan lain sebagainya. Allah kasih kesempatan saya buat jadi ketua pelaksana, akhirnya saya bisa sambutan. Kali sambutan saya suka, kemudian saya ingin sambutan terus. Akhirnya Allah kasih kesempatan saya buat jadi ketua di salah satu organisasi di kampus. Akhirnya otomatis mau nggak mau saya tiap kali event saya pasti sambutan. Jadi setiap kali event saya sambutan. Akhirnya terbiasa sambutan dan beberapa kali bertemu dengan narasumber. Akhirnya saya ngomong, wah kayaknya enak nih jadi pembicara, bisa sharing dan lain sebagainya. Akhirnya Allah kasih kesempatan saya jadi narasumber. Bahkan event pertama saya ngisi itu bukan di acara organisasi saya, tapi organisasi yang lainnya. Itu saya ambil challenge-nya. Jadi ada organisasi lain minta, Mas Niko, kemana aku lihat Mas Niko jadi moderator di event ini. Mbak Mas Niko jadi narasumber ya, sharing ke kita tentang public speaking. Awalnya saya bingung. Saya masih nol, saya nggak tahu. Emang yang saya sampaikan itu ada tekniknya. Emang saya harus nyampein apa dan lain sebagainya. Kemudian saya googling, saya browsing, saya buka YouTube dan lain sebagainya, saya belajar. Kemudian saya jadikan materi, kemudian saya sampaikan. Mereka suka. Dari situ satu ketakutan saya sudah saya atasi. Jadi biasanya kalau awal itu pasti deg-degan. Saya pernah manggil narasumber dulu itu seorang stand up comedian ya. Dia minta satu ruangan kosong, teman-teman. Dia minta satu ruangan kosong. Panitia, saya minta tolong sediakan satu ruangan kosong. Wah, kita panitia bingung kan? Aduh, satu ruangan kosong buat apa ya? Kita sewakan ya, kita pinjamkan ruangan itu yang paling bagus, paling bersih ya, kita bersihin lagi, kita hias, kita kasih tanaman, kita kasih vas bunga, kita lengkapi buah-buahnya, karena kita mikir, oke, ini mau dipakai nih buat narasumber ibu kota nih, stand up comedian ibu kota. Ternyata apa teman-teman? Dia cuma boleh ngizinin satu panitia buat stay di situ. Dan si satu panitia itu saya tanya, tadi ngapain sih orangnya kok minta satu ruangan kosong? Tahu nggak teman-teman, dia ngapain? Dia di dalam ruangan yang kosong yang kita sediain buah-buahan itu, dan minuman berwarna, sedangkan panitia yang lain minumnya itu air mineral ya. Nah, dia ternyata ruangan cuma dibuat teriak-teriak. Jadi, si orang itu, stand up comedian itu, dia menghilangkan nervousnya itu dengan cara berteriak. Jadi dia di satu ruangan itu dia teriak-teriak, gitu ngomong nggak jelas, gitu bolak-balik. Ternyata itu salah satu caranya beliau untuk menghilangkan nervousnya. Nah, ya saya mikir, wah, tewas itu kok kayak buah-buahan, tewas dikasih ini ternyata cuma diteriak-teriak itu. Tapi, sedih banget sih. Tapi dari situ kita belajar, oke, pembicara sehebat ini pun dia punya ketakutan. Dia punya kepanikan dalam diri kalau nanti ternyata nggak lucu dan lain sebagainya. Bahkan
kalau teman-teman tahu itu Pak Tung Desem Waringin, itu beliau untuk menghilangkan nervous ya, itu dengan cara melompat-lompat. Nah, apakah nervous itu normal? Normal. Oke ya. Bahkan ketika kita tidak menghilangkan nervous itu atau mengurangi lah minimal, kita itu semua sama. Saya juga nervous. Ketika saya berbicara di depan umum, saya juga nervous. Yang membedakan adalah antara saya dengan teman-teman mungkin atau yang lain, hanya di durasi waktunya kapan nervous itu akan hilang. Kalau saya mungkin karena sudah biasa ngomong, itu mungkin sekitar 10 detik nervous saya sudah hilang. Mungkin ada yang butuh waktu 1 menit, ada yang butuh 2 menit, 3 menit, 10 menit, 1 jam, bahkan mungkin 1 minggu ya. Mungkin ada yang sampai 1 minggu baru dia nervousnya hilang. Kalau 1 minggu itu berarti ada job ngisi training sekarang, ngisinya baru bisa minggu depan. Nah, ada tiap orang tipenya bisa beda-beda. Jadi jangan disamain. Kok kamu bisa pede banget sih sehari udah langsung bilang atau 1 menit udah beres. Ya tiap orang beda-beda, tergantung jam terbangnya juga. Nah, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, kalau ada kesempatan, ingat saya berangkat dari hanya menjadi seorang MC. Oke, di acara internal kampus. Sampai saya ada di titik saya ngisi di hadapan banyak orang. Peserta paling banyak saya dulu ngisi di 1.500 orang. Saya pasti nervous. Tapi itu saya jadikan, kok yang anak-anak ATM tahu ya, itu saya jadikan peak state. Jadi saya ngisi di depan 100 orang nih. Kemudian itu saya jadikan peak state. Oke, saya ngisi di 100 orang takut. Kemudian selesai acara, ternyata nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ternyata biasa aja ya. Oh, ternyata rasanya gini tuh. Oke, tadi ada kesalahan tapi nggak terlalu parah dan mereka nggak sadar juga. Oke, bisa diperbaiki. Nah, ketika nanti saya next time saya ngisi di depan 50 orang, saya sudah santai. Karena saya sudah pernah ngisi, oke, alah, cuma 50 orang, saya sudah pernah ngisi di depan 100 orang. Saya biasa aja. Saya naikkan, saya pernah dapat kesempatan ngisi di depan 300 orang. Di depan 300 orang, ketika saya nanti, saya pasti ngerasa sama, aduh 300 orang ini pertama kali saya ngisi di depan 300 orang. Nah, terus nanti kalau sudah ngisi di 300 orang, kemudian nanti ngisi di 100 orang, saya udah biasa lagi. Begitu juga sampai saat titik terakhirnya tertinggi di 1.500. Nah, itulah yang membuat saya ketika ngisi di depan 100 orang, 200 orang udah biasa aja. Karena peak state itu tadi. Dan nervousnya tetap sama. Di awal saya ngalamin nervous. Dan pelajarannya buat teman-teman, ambil kesempatan yang ada. Kalau nanti misalkan teman-teman dapat kesempatan nih di kampusnya, atau dimanapun itu, kamu MC ya, kamu kan ikut ATM kan, kamu MC ya, oke, terima. Oke, siap. Setelah itu di belakang gimana habis ngomong oke, siap, kemudian kepalanya pusing, terus berkunang-kunang, mulai halusinasi, it's okay. Nikmati aja sambil teman-teman googling atau mungkin cari referensi dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi ngomong aja sih gampang. Ya emang kalau kamu belum pernah nyoba pasti kamu bakal ngomong kayak gitu. Tapi kalau kamu udah pernah praktekin, kamu pasti akan lebih menghargai orang yang berbicara di depan. Itu ya, itu sambil perkenalan. Kemudian selanjutnya nih, kenapa memulai itu sulit? 1, kamu takut ketidakpastian. Benar, dalam saat kita berbicara atau melakukan sesuatu atau memulai sesuatu itu pasti banyak ketidakpastian. Contohnya saat berbicara itu pasti ketidakpastiannya jelas banget. Ada yang tiba-tiba datangnya terlambat, ada yang tiba-tiba lagi mainan HP, ada yang lagi sibuk sendiri, ada yang misalkan dia ngobrol sama temennya, ya kan, bisa jadi mic-nya itu mati. Dulu saya pernah ngisi sama Pak Edi ya, dulu kebetulan, itu tiba-tiba proyektornya mati, teman-teman. Untung kita prepare bawa flip chart. Akhirnya semua teratasi. Dan ingat, kalau di ATM juga diajarin ya, itu namanya adalah hanya sebagai alat bantu. Ya, kalau kita belajar Prajupata, flip chart, kemudian whiteboard, kemudian ada proyektor, laptop, itu semua alat bantu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu materinya, itu semua hanya sebagai alat bantu dan teman-teman nggak bergantung pada itu. Seandainya listriknya tiba-tiba mati, teman-teman bisa mengakali dengan yang lain. Misalkan pakai whiteboard, spidolnya mati, teman-teman bisa pakai yang lain. Presentasi laptopnya rusak, teman-teman bisa pakai HP. Ini tadi kalau pakai laptop cahayanya kurang bagus, saya coba pakai HP. Oke, jadi 1, kamu takut ketidakpastian. Berikutnya, kamu takut sama perubahan. Ini nanti kita mau bahas sedikit agak dalam tentang perubahan itu sendiri. Kemudian kamu takut kegagalan. Oke ya.
Jadi takut kalau misalkan nanti ngisi, aduh nanti kalau aku membuat kesalahan gimana, nanti kalau saat aku ngomong duet sama MC yang satunya tiba-tiba aku yang salah gimana, Bapak Rektorku aku panggil Su gimana, it's okay, nikmati. Jadi jangan pernah saya dulu ngasih tahu temen gitu kan, dia ngelakuin kesalahan gini, rektornya tuh cowok gitu, kepada yang kami hormati, kepada yang terhormat misalkan, kepada yang terhormat Bapak gitu kan, harusnya kan Bapak A misalkan. Saya tiba-tiba dia ngomong kepada yang terhormat rektor universitas bla 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 Ibu. Terus dia ngomong aduh salah gimana? Itu akan membuat audiens semakin ngerasa kalau kamu tuh salah dan kamu nggak profesional. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Oke? Nah, caranya gimana? Ketika hal itu terjadi kamu ngomong kepada yang terhormat rektor universitas bla 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 Ibu, mohon maaf, maksud kami Bapak, langsung perbaiki. Jadi dalam melakukan sesuatu, kegagalan, kesalahan itu wajar. Yang penting kita perbaiki aja. Jadi jangan di skip, terus kita nanti langsung bablas saja. Kadang ada yang ingat. Jadi mendingan kita perbaiki. Mohon maaf, maksud kami itu lebih profesional. Oke ya, nggak usah takut. Kemudian ini. Setelah kamu takut ketidakpastian, takut sama perubahan, takut kegagalan, dan ini. Nah, kamu terlalu banyak alasan. Oke ya? Ini yang paling sering. Intinya adalah kamu terlalu banyak alasan. Ada kesempatan, silakan coba. Ada kesempatan, maju. Nggak usah banyak alasan. Aduh, aku nggak siap nih. Ya semuanya nggak siap. Gitu kan? Tapi kan, kapan kamu mau menjadikan itu jam terbang kalau ada kesempatan ngisi di depan guru misalkan, depan dosen-dosen atau depan guru-guru atau di depan SMA, anak-anak SMA, anak-anak SMP nggak berani, terus mau kapan gitu untuk mengambil step pertamanya. Jadikan itu step pertama, ngisi dulu depan teman-teman SMP. Oke, aman. Nanti saat ngisi di depan teman-teman SD, kamu udah lancar. Kan kayak gitu. Jadi jadikan itu pijakan kamu gitu. Jadi jangan terlalu banyak alasan. Oke, dan dari semua yang tadi saya katakan, intinya adalah kuncinya ada di kamu. Kalau kamu mau maju, yaudah, ada kesempatan, sikat, ambil. Oke, Mas, kamu bisa nggak jadi ini? Bisa. Kita dulu biasanya gini, di Instagram, kalau kamu memang teman-teman dari ATM ya, itu punya Instagram, silakan di Instagram tulis. Kamu sebagai seorang trainer, ya, tulis dengan bangga trainer, atau mungkin tulis Akademi Trainer Muda, member of Akademi Trainer Muda. Terserah mau ditulis angkatan atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ingat, teman-teman harus pede. Bagaimana kamu bisa membranding diri kamu kalau kamu nggak cerita kalau kamu tuh trainer? Saya dulu pernah ngisi jadi trainer public speaking, ngajarin public speaking di UNES. Sedangkan saya dulu nggak punya relasi anak UNES. Kebetulan saya dipanggil ngisi itu sama fakultas apa gitu, saya lupa. Jadi bukan fakultas ekonomi. Kalau dulu saya memang sedikit sering ngisi di ekonomi, tapi ngomonginnya tentang pasar modal atau tentang saham. Nah, kebetulan saya sekarang trainer di bidang pasar modal ya. Nah, di situ terus saya ngisi sama narasumber. Nah, di situ kita ngobrol, kita cocok, kemudian saya dapat kesempatan buat ngisi di kelas premiumnya si narasumber. Ya. Itu di luar prediksi saya cuma ngisi di depan teman-teman kampus, kemudian si narasumber tertarik sama saya, akhirnya saya dapat kesempatan ngisi. Waktu itu masih awal-awal ya, itu lumayan teman-teman, saya senang banget ya, itu saya ngisi 2 jam itu dapat 800.000 teman-teman, di zaman segitu, dan pengalaman masih kecil, wah itu kan nggak nyangka ya, tapi itu karena saya berani ambil step untuk ngisi di depan mahasiswa. Meskipun itu mahasiswanya saya nggak kenal sama sekali, dan beda fakultas. Tapi tahu teman-teman yang merekomendasikan siapa? Yang merekomendasikan saya sebagai narasumber di fakultas itu adalah orang-orang organisasi yang dulu pernah saya isi. Kayak misalkan saya ngisi di UNES, saya ngisi di BEM misalkan. Nah, dari misalkan 50 teman-teman BEM itu, mereka kan nggak cuma ikut BEM, ada yang ikut himpunan. Nah, kemudian saya, oleh pengurus yang di BEM itu, kebetulan dia dualisme dengan himpunan, saya diminta ngisi di himpunan. Saat saya ngisi di himpunan, ternyata di himpunan itu juga ada anak-anak UKM. Saya disuruh ngisi di UKM-nya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya dapat kesempatan itu.
So kuncinya ada di kamu. Kamu mau mulai atau enggak? Sulit itu ada di tangan kamu. Gitu. Kalau kamu ngerasa itu sulit kemudian memilih untuk berhenti ya silahkan. Ya, tapi kalau kamu mau bergerak dan berubah ya itu yang baik. Karena gini teman-teman, di masa seperti saat ini ya, di pandemi kayak sekarang ini ya, nih kita akan masuk di era yang namanya the new normal. Ya, benar-benar kita menganggap sesuatu yang tadinya itu aneh, ribet. Kayak Zoom ini kan termasuk yang ribet. Dulu saya pernah mau bikin pelatihan online gitu ya. Pakai aplikasi ini, misalkan pakai aplikasi Zoom atau mungkin aplikasi yang lain gitu. Kok bayar kok online sih kelasnya gitu. Saya pernah dulu mau bikin pelatihan, nah, bayar kok online sih? Bayar harusnya ya gratis lah. Kan kayak gitu. Maaf, bayar kan kalau online kan harusnya gratis lah. Masa bayar sih kan kayak gitu. Nah, terus di situ lama-kelamaan ya saya mikir kok, oh iya mungkin memang orang-orang belum begitu familiar, kemudian mereka juga agak kesulitan ya, ribet juga, malas juga. Kok tiap HP harus install aplikasi. Sekarang kan materi kelas pakainya Zoom. Dosen B nanti misalkan dosen B pakainya Cisco, dosen C pakainya Google Meet dan lain sebagainya. Itu kan di HP banyak aplikasi. Nah, kalau dulu mungkin itu hal yang tabu, tapi kalau sekarang itu akan menjadi sesuatu yang normal. Kayak sekarang itu akan menjadi sesuatu yang normal dan sangat biasa gitu. Kalau kita mulai terbiasa dengan hal itu, kemudian kita mulai mau menyesuaikan diri. Jadi bukan kalau dulu mungkin ya, ikan yang kecil itu akan kalah dengan ikan yang besar. Sekarang enggak. Ikan yang besar pun bisa kalah dengan ikan yang cepat. Kalau kalian mau bergerak, kalau kalian mau melakukan hal yang sekarang ini momennya sebenarnya. Sekarang ini kalau kita bicara tentang, karena saya sekarang jadi trainer di industri keuangan ya, kalau kita bicara tentang saham, kalau yang sering ikut pelatihan tentang saham, kemudian dia bilang gini, si narasumber itu sering ngomong gini, saya mulai beli saham ini tahun 2018 misalkan, atau tahun 2013, saat masanya seperti ini saya bisa dapat dengan harga yang murah. Terus kita sebagai penonton cuma bilang, ih enak ya, andai kan saya bisa hidup di tahun itu, andai kan saya beli sahamnya di tahun itu. Nah, kita hanya akan bisa berkata seperti itu. Tapi sekarang teman-teman, kalau kita bicara tentang industri yang tadi saya bilang ya, sekarang ini harganya itu sama dengan harga di saat itu. Ada yang sama dengan harga di tahun 2018, ada yang sama di harga tahun 2013. So, nggak ada alasan lagi kan. Sekarang saat yang tepat untuk kita masuk. Kan kayak gitu istilahnya ya. Nah, sama. Daripada kita hanya mengatakan, oh iya ya, oh enak ya kamu ya gitu. Ini saatnya itu udah nggak cuman hanya kayak gitu. Jadi sekarang itu banyak yang karena mungkin work from home ya, jadi kebanyakan di rumah ya gabut. Akhirnya banyak yang nonton video kemudian nggak sampai selesai, padahal itu lagi bahas tentang kayak misalnya teori konspirasi, dia nggak nonton sampai selesai. Terus ada yang baca artikel apa, lihat apa. Itu semua bisa berdampak kepada diri teman-teman. Ya, the new normal ini juga pro kontra kan. Kalau dulu misalkan bilang sekarang harus new normal, kita harus berdampingan dengan penyakit dan lain sebagainya. Kalau saya rasa sih gini ya teman-teman. Dari zaman dulu perampok itu ada. Dari zaman dulu ya perampok itu ada. Tapi apa ya kita mau di rumah terus ngengkremi harta kita kan enggak. Ya, kita bisa berani keluar karena kita tahu ada polisi yang mungkin bisa menjaga atau mungkin ada orang sekitar yang bisa menjaga, ada tetangga yang bisa menjaga, melindungi kita. Kemudian kita juga udah melindungi diri kita dengan rumahnya dikunci, rumahnya dikasih pengaman, kemudian lemarinya dikunci, tempat nyimpen kita perhiasan misalkan kita kunci dan lain-lain. Itu kan kita udah mengamankan diri. Enggak terus kita di rumah terus gitu. Kita takut dengan perampok karena kita di rumah kan enggak. Sama. Kita tahu di masyarakat di sekitar kita tuh ada yang namanya COVID. Oke, yaudah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, kemudian menjaga kebersihan dengan banyak cuci tangan, sering-sering cuci tangan dengan air yang mengalir, mungkin bisa pakai masker, atau mungkin bisa setiap menyentuh apa kita bawa hand sanitizer kayak gitu. Terus kalau misalkan bertemu orang kita bersin
ditutupin pakai siku, ya kan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa kita hal-hal baru ya yang dulu kita anggap itu biasa aja. Kalau kita dulu ada makanan gitu nggak cuci tangan langsung comot gitu ya. Terus ada misalkan makanan jatuh gitu, belum 5 menit terus kita ambil gitu, padahal udah jatuh di mana gitu kan. Nah, kayak gitu kan kita sekarang jadi lebih hati-hati, minum udah nggak 1 gelas gantian dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu hal yang baru dan kita sudah melakukan perlindungan pada diri kita. Dari teman-teman medis juga sudah melakukan upaya yang terbaik. Jadi sekarang udah nggak waktunya gitu untuk saling menyalahkan. Ya tinggal kamu mau melakukan perubahan itu apa enggak, mau menyesuaikan diri atau enggak. Kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk menyesuaikan diri, ya itu akan menjadi sebuah persoalan ya teman-teman. Itu kembali ke teman-teman sih. Kalau memang teman-teman ngerasa, dengan aku di rumah aja aku bisa misalkan lebih tenang gitu kan. Enggak semuanya, kita memang ada di kapal yang berbeda, tapi bencana kita sama, ombaknya sama teman-teman. Kita jangan merasa iri gitu dengan teman-teman kita, yang kalau kita yang pengusaha ya, kita jangan iri dengan teman-teman kita yang di rumah aja, ya. Tapi dia bisa nyaman, dia tetap dapat gaji, ya kan, dia tetap dapat income, dia di rumah aja tapi dia kok gajian, kemudian dapat THR kemarin, misalkan dia bisa kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Kita nggak perlu iri. Kita juga nggak perlu marah gitu sama teman-teman kita yang akhirnya dia keluar rumah. Dia memilih untuk keluar rumah, padahal dia keluar rumah untuk bekerja, dia jualan ya, dia khususnya pengusaha, dia keluar rumah untuk tetap jualan, untuk hanya sebatas menjual, kemudian dapat keuntungan kecil nggak apa-apa, nggak sebesar yang biasanya, cuma untuk bertahan hidup selama 1 hari itu. Ya kita harus belajar dari hal seperti itu. Udah nggak saatnya kita untuk saling salah menyalahkan. Jadi yang di rumah aja karena kamu memang perintah dari perusahaan untuk di rumah aja ya, lakukan itu dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Bukan di rumah aja terus kalau ada pekerjaan terus ditunda, kemudian nanti aja, aku di rumah aja masih 1 minggu, nanti aja, bukan seperti itu juga. Atau mungkin yang di luar yang memang dapat, oke, kamu pengusaha, kamu di luar, kemudian dia main ke mall, main kemana, bukan dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Selama itu tidak penting, jangan dilakukan. Tapi ketika itu memang bagian dari pekerjaanmu, ya silakan dilakukan. Gitu. Jadi kalau nanti mall, ini udah banyak nih berita-berita, ketika nanti new normal, jangan langsung bersama-sama kita ke mall. Karena nanti di mall itu kan dia udah ditutup selama, katakanlah 3 bulan, pasti banyak jamur lah, banyak ini. Berita-berita seperti ini sudah mulai bersebaran. Tapi kebenarannya gimana kita belum tahu. Yang penting kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan melakukan pencegahan. Kalau memang mau pergi, ya udah nggak usah panik. Oke, mall udah dibuka, ya udah perlahan. Lagi nggak butuh ke mall, ya nggak usah. Cuman, akhirnya aku bisa bebas dari rebahan ini, aku keluar mall, lihat-lihat aja, belinya enggak, gitu. Ya it's okay, silahkan. Tapi kalau bisa nggak usah. Oke? Sekarang memang eranya new normal, semua bisa transaksi lewat handphone. Ya kan, bisa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. E-commerce bisa kita beli dari situ. Makanan juga sekarang udah banyak frozen food, ya kan. Itu sebenarnya bisa menjadi ide-ide baru buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Saya pun juga, meskipun saya kalau saya pribadi ya, meskipun saya kerja di rumah, memang kadang saya ada rasa, wah di rumah terus sih, saya main ke kantor kadang. Saya tetap kerja di sana. Nah, kadang saya balik pulang ke rumah. Jadi kayak gitu, teman. Ya, bagaimana cara kita bisa upgrade diri lah ya. Jadi biar nggak terus-terusan mengeluh gitu. Oh, enak ya kamu kerja, dapat gaji, dapat THR, dan lain sebagainya. No, sekarang bukan hanya seperti itu ya. Kalau dulu saya suka dengan quote, ketika listriknya mati, lampunya padam, silakan bergerak kamu ngambil lilin. Jangan hanya menyalahkan PLN. Oh, PLN itu gitu. Bukan, tapi silakan kau bergerak dan mengambil lilin untuk menyalakan. Tapi bukan berarti kita harus menjadi lilin. Memang sih kita bisa menjadi lilin, kemudian filosofinya kan lilin kita menerangi tapi mengorbankan diri kita. Ya nggak apa-apa, kamu tuh bukan lilin. Kalau saya merasa saya bukan lilin. Saya adalah lampu emergency.
Jadi memang saya ada kalanya terang sekali ketika habis di-charge ya. Ketika saya dapat energi baru, saya habis di-charge, kemudian saya terang, kemudian ada kalanya energi itu mulai habis, dan siap di-charge lagi. Saya siap di-charge lagi termasuk dengan sharing dengan Pak Edi Darmoyo misalkan, kemudian bisa sharing dengan teman-teman ATM dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau dari saya sih itu sih basicnya. Dan berangkat dari ATM pula, saya akhirnya ambil ke jalur profesional sebagai seorang trainer di sebuah perusahaan. Jadi saya ambil sebagai trainer di sebuah perusahaan, dan memang ada teman-teman sebuah perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang jago berbicara. Salah satunya di tempat kerjaan saya. Meskipun itu bukan di bidang pelatihan ya, tapi bukan di bidang training, dunia training bukan, tapi ternyata di dalam perusahaan tersebut butuh seorang trainer, dan ternyata di perusahaan manapun kemampuan public speaking itu menjadi poin yang penting yang perlu kita asah, termasuk presentation skill. Itu ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Nanti biar dikembangin sama dikembangin sama Mas Vika untuk pertanyaannya kalau ada yang mau tanya, dan nanti biar dilanjut sama Pak Edi kan. Itu terima kasih. Oke. Halo. Ya. Halo Mas Niko. Oke. Thank you. Ya, oke. Kita beri dulu untuk Mas Niko atas penyampaiannya. Terima kasih Mas Niko. Kecepatan nggak? Biasa sekali ya, Mas Niko. Mas Niko berkisah tentang tentang sejarahnya gimana sih dia bisa berkecimpung di dunia public speaking ya, yang memberikan kita gambaran ya tadi terkait hal-hal kendala apa sih yang biasanya bikin kita kok susah ngembangin kemampuan speaking kita ya, tadi telah dijelasin Mas Niko. Untuk pertanyaan teman-teman semuanya nanti akan ada di sesi terakhir ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu karena udah cukup malam juga, kita langsung saja mendengarkan coach kita, mentor kita, Bapak Edi Darmoyo akan menyampaikan terkait dengan hipnosis speaking. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Edi Darmoyo. Oke, silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Sauki ya dan Mas Niko sudah menyampaikan presentasi yang menarik. Suara terdengar jelas ya. Yang merasa terdengar jelas, coba angkat tangannya. Oke. Oh, baik ya. Baik. Ini ada 24 lebih yang bergabung dan tadi Mas Niko sudah menyampaikan pengalamannya, itu bagus banget ya. Dan malam hari kita memang akan sharing ya. Ini ATM Learning Forum dari semua angkatan. Angkatan 1 angkat tangan. Oke. Angkatan 2. Yeay. Oh, oke. Angkatan 3. Oke. Angkatan 4. Angkatan 4. Oke. Bagus. Baik, saya hari ini akan bercerita sharing yang sebenarnya materinya cukup dalam ya. Lebih yang menjadi lanjutan dari materinya Mas Niko. Dan saya ini terus terang baru pertama kali presentasi slide melalui Zoom, Mas Niko. Ya, jadi tadi saya juga kagum dengan Mas Niko, ya. Trendnya kok bagus. Ini saya mau mencoba juga share. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Saya akan coba nih. Ya Pak. Share screen ya. Semuanya harus bisa loh. Semuanya ini. Kalian harus bisa presentasi besok, terutama yang ATM yang belum lulus, bisa jadi nanti program leverage-nya sampai atau STL-nya pakai Zoom, ya Insya Allah. Makanya harus latihan cara presentasi bagaimana, cara merubah layar background bagaimana. Ini saya tulisannya kebalik, gimana caranya belum bisa nih ya, terus bolak-balik tadi nggak bisa. Ya udah, yang penting bukan tangan saya yang kebalik gitu ya. Oke.
Ini menarik sekali. Baik, saya akan ini. Ya, apakah materinya terlihat jelas ini materinya? Halo? Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul ya? Iya, Pak, belum muncul. Oke, saya mau kembali lagi. Ya, saya akan Nah, makanya ini kan sedang belajar nih, sedang latihan nih ya. Anda semua juga harus latihan semua. Bentar. Oke, share screen. Ya, ini saya sedang berusaha ini share screen. Ya, Mas Niko ya, share screen ya. Betul? Iya, Pak. Nah, Share screen. terus saya memilih materi. Betul. Kemudian share. Bisa, Pak. Ya, siap. Siap, Pak. Ini perlu di slideshow enggak ini? Betul, bisa, Pak. Di slideshow. Saya slideshow ya, slideshow. Oke. Sudah terlihat belum? Belum show. Nah, sudah, Pak. Mantap. Oke ya, sudah ya. Saya mau poin-poinnya saja, karena saya yakin anak ATM itu pasti lulus seleksi dan semuanya cerdas. Ya, maka kalau saya melihat anak ATM, melihat Zoom saya sambil minum, sambil mungkin makan kacang, berarti dia benar-benar cerdas. Karena materi masuk melalui dua cara, materi fisik melalui mulut, ya, materi, dan yang ke otak masuk semua, berarti Anda cerdas. Ya. Tapi kalau saya lihat dari layar, kelihatan Anda itu termenung, bahkan kemudian ngantuk, berarti Anda nggak cerdas. Gitu. Maka semakin Anda santai, semakin Anda rileks, ini materi ini akan lebih mudah dinikmati ya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Kita akan bicara the secret of hypnotic speaking. Apa itu? Dan apa sih yang menjadi inti esensinya? Jadi ini adalah sebuah materi yang kemarin sempat saya bahas di live streaming saya di Facebook tentang hypnotic words yang dikaitkan dengan Stephen. Tapi hari ini saya tidak mengkaitkan dengan Stephen, tapi saya ingin menyampaikan tentang bahwa kita ini harus memahami tentang bahwa kemampuan berbicara kita itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi orang. Kita sering melihat orang kok cara ngomongnya kok hebat ya, sehingga kita itu tidak bisa menolak pendapatnya. Bahkan akhirnya kita menjadi setuju, mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, maka kita akan mencoba membahas itu. Oke ya, membahas itu. The secret of hypnotic speaking. Sebenarnya materi ini lama sekali saya miliki ya, karena saya mengikuti, saya ambil certified hypnotist dari Indonesian Board of Hypnotherapy itu sudah lama, sejak tahun 2010. Cuman saya tidak, waktu itu jane sebenarnya pengen menjadi seorang hipnoterapi sebenarnya saya. Ya, tapi ternyata saya tidak begitu concern ke jurusan itu, sehingga keahlian ini jarang saya pakai. Nah, sebagian materi saya ini mengambil dari beberapa materi atau pengalaman saya ketika menjadi seorang hipnoterapis. Nah, nanti kita akan mencoba sedikit berbagi. Nah, sebagaimana saya sering menyampaikan ke teman-teman anak-anak ATM, Anda harus memiliki sebuah struktur materi. Jadi sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin menyampaikan tentang sebuah cara mengatur agar materi kita itu punya struktur yang baik.
maka ada content structure yang perlu kita pahami sebelum menyampaikan materi, ya. Ini mungkin ini sebagai materi persiapan menyampaikan materi, ya. Oke. Tujuannya apa itu content structure? Ini adalah formula untuk membuat struktur materi agar lebih mudah dipahami, agar mudah kita dalam menyampaikan, agar lebih runtut, lebih sistematis. Kalau dalam Trak Jupata itu urut dan sistematis, ya, U-nya. Nah ini kemudian bisa digunakan sebagai pengantar singkat materi atau gambaran umum. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai pengantar. Kalau kita sudah punya strukturnya, kontennya apa, kita mau ngomong apa aja, itu bisa dijadikan sebagai pengantar singkat. Dan yang ketiga, menjadi panduan pembuatan materi, content structure. Bentuknya adalah sebuah formula. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan sebuah formula menyampaikan materi dengan konsep 3W1H. 3W1H. Apa itu 3W1H? Yang pertama adalah dimulai dari what. Apa yang mau kita sampaikan? Yang kedua, why 1. Mengapa ini penting, tapi disampaikan untuk merespon fenomena secara umum. Ya, tentang fenomena umum. Mengapa ini penting? Misalnya saya hari ini akan bicara tentang hypnotic speaking. Mengapa materi ini penting bagi kita? Bagi dalam kehidupan ini kenapa penting? Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana menjawab formula ini. Y1 adalah secara umum, kemudian Y2, mengapa ini penting bagi audiens. Jadi Y2 itu artinya mengapa ini materi penting bagi Anda yang hadir di ruangan ini, yang hadir di forum ini, yaitu anak-anak ATM, mengapa ini penting. Kemudian hanya adalah how, bagaimana caranya. Ya, ini adalah sebuah formula yang bisa nanti kita sampaikan sebagai panduan kita dalam menyampaikan atau merancang sebuah materi. Nah, kita akan mencoba menyampaikan dengan formula 3W1H. Ya, yang nanti akan saya sampaikan step by step, dan saya yakin Anda semua cerdas, ya, sehingga mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Kemudian yang saya akan mulai, the secret of hypnotic speaking. Oke, saya akan mulai dengan what. Apa? Apa itu hypnotic speaking? Ini ada dua kata di sini, yaitu hypnotic dan speaking. Hypnotic itu artinya mengandung unsur-unsur hipnotis, mengandung unsur-unsur teknik komunikasi yang mendalam. Nanti kita akan membahas apa itu hipnotis. Ya, kita sering melihat bagaimana kita menghipnot, ada tayangan tentang bagaimana hipnotis, ya, bagaimana show hipnotis atau stage hipnotis, orang dihipnotis, ya. Nanti kita akan membahas apa itu hipnotis. Jadi intinya adalah speaking itu cara berbicara. Jadi kita akan membahas tentang cara berbicara yang mengandung unsur-unsur hipnotisme. Artinya kita ini punya talent pandai berbicara. Kata Mas Niko, ini harus diasah. Yes, harus diasah. Tapi sambil mengasah, kita juga harus tahu bagaimana cara berbicara yang mengandung unsur hipnotis, yang memberi pengaruh yang kuat, yang powerful, ya. Nah, maka nanti kita akan membahas ini. Pertanyaannya adalah, banyak orang sering mendengar hipnotis dan hipnosis. Apakah sama? Nah, banyak orang tidak tahu apa perbedaan antara hipnotis dan hipnosis. Banyak menganggap atau memandang itu adalah hal yang sama. Nah, saya berharap malam ini kita bisa menjawab dengan clear apa perbedaan hipnotis dan hipnosis. Hypnotic speaking berarti kita sebagai pembicara itu harus mampu berbicara yang mengandung unsur-unsur hipnotis. Nah, Anda masih ingat ada 3 level speaking, ya? Atau ada 3 level komunikasi manusia. Yang pertama adalah self communication atau self talk, berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua adalah level personality
communication atau personal communication atau interpersonal communication, berbicara dengan orang lain, satu ya, dengan orang-orang. Dan yang ketiga adalah public communication, berbicara dengan orang banyak. Ya, oke. Self-talk, berbicara dengan diri sendiri dan berbicara dengan orang dan berbicara dengan public speaking. Nah, hari ini yang kita bahas sebenarnya adalah hypnotic speaking, itu untuk level kedua. Berbicara dengan satu atau dua orang. Ketika Anda menjadi seorang trainer yang hebat di panggung, itu ketika ngomong dengan satu dua orang, harusnya energinya lebih kuat untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini mau kita maksimalkan, mau kita berikan tip-tip tambahan. Ya, oke. Dan ini juga bisa membantu dalam bagaimana bisa mempengaruhi banyak audiens yang mendengarkan kita. Jadi bisa di level 3, bisa. Oke ya, kita membahas hipnosis. Hipnosis itu diambil dari kata hipnos. Hipnos itu dewa tidur atau dewa mimpi dari bangsa Yunani. Hipnosis, dari kata hipnos. Jadi memang mempengaruhi orang agar dia itu merasa rileks, bahkan mendekati kondisi mau tidur, ngantuk, tapi masih sadar. Nah, artinya begitu, hipnos. Ya, maka hipnosis itu adalah sebuah teknik relaksasi sebenarnya, yang mampu memusatkan perhatian klien atau perhatian lawan bicara kita, biar dia semakin memusatkan perhatian, attention-nya semakin kuat, fokusnya semakin kuat, sehingga sugestivitasnya menjadi sangat tinggi. Artinya apa? Orang ini akhirnya sangat memperhatikan kita dan akhirnya mudah menerima saran-saran kita. Anak yang nonton TV itu sebenarnya dalam kondisi hipnosis dia. Karena saking senangnya melihat dongeng Upin Ipin misalnya, itu kondisinya hipnosis dia. Dia sangat tersugesti dengan sesuatu yang menarik, dan tiba-tiba iklan masuk, set, itu masuk sekali. Ya, masuk sekali. Apalagi iklannya yang bilang Upin Ipin itu, yang mengatakan obat ini enak, makanan ini enak, itu langsung. Ya, dia akan menerima, wah aku setuju dengan dia. Nah ini, hipnosis. Kondisi hipnosis itu juga diartikan menurunnya gelombang otak dari level beta ke alfa dan theta. Beta itu mikir kencang, nanti kita bahas di sesi akhir ya, sampai kondisi yang semakin rileks, itu kondisi hipnosis. Jadi sebenarnya setiap hari ini kita itu sebenarnya dalam kondisi hipnosis, ketika banyak membaca hal-hal yang menakutkan, menyeramkan, banyak perampokan, itu kalau kita memusatkan perhatian ke situ, maka tiba-tiba kita tuh akan tersugesti, dan akhirnya menerima pesan-pesan yang masuk itu dengan sangat cepat. Ya, maka kalau ada sering membaca tentang masalah perampokan, kriminal, kejahatan, itu lama-lama akan takut sekali keluar rumah. Ya, bicara tentang corona yang kita serap itu sesuatu yang menakutkan, maka ketakutan yang muncul. Nah, ini kondisi hipnosis. Ya, hati-hati. Ya, maka kita ingin menggunakan kondisi ini agar kita itu bisa menebarkan kebaikan. Itu ceritanya. Maka sekarang kita harus paham, anak-anak ATM harus paham tentang apa perbedaan hipnotis dan hipnosis. Hipnotis adalah pelaku yang melakukan proses hipnosis. Jadi kalau Rafael itu, kemudian siapa lagi itu tokoh-tokoh hipnotis, dia adalah seorang hipnotis praktisioner. Sedangkan hipnosis adalah seluruh proses yang dilakukan agar seseorang berada dalam kondisi yang fokus, rileks, dan sugestif. Akhirnya dia siap menerima pesan-pesan kita dengan sangat terbuka, dengan sangat mudah. Jadi hipnotis itu orangnya, hipnosis itu prosesnya. Ya, prosesnya atau toolsnya yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang. Ada hipnotis sebagai pelaku, ada hipnosis sebagai tools atau teknik atau alat, dan nanti prosesnya mau kemana sesuai dengan tujuan dengan klien. Kalau diibaratkan alat permainan, hipnotis itu adalah gitaris, orang yang memainkan gitar.
gitaris itu hipnotis, sedangkan gitarnya adalah hipnosis alatnya. Tinggal bagaimana cara memainkan, itu yang memainkan adalah seorang gitaris yang baik, itu kalau gitar begitu, ya. Piano itu hipnosis, pianis itu hipnotis, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Nah, ternyata sebagai proses komunikasi ada syarat-syarat kondisi hipnosis yang bisa terjadi. Jadi kita ini sebagai seorang pembicara ngomong sama orang lain itu hanya bisa akan menjadi orang itu mudah menerima saran kita kalau yang pertama orang itu dalam kondisi sadar dan mau menerima. Maka Anda kalau mengajak kebaikan orang-orang yang sedang mabuk, sedang teler, dia nggak sadar, nggak mungkin bisa menerima. Ya, misalnya Mas Sauki, Anda melamar seorang wanita yang dia tuh koma atau dia tuh sedang pingsan, dia nggak mungkin menerima lamaran Anda. Maka harus disiram air dulu biar dia bangun baru dilamar. Itu ya Mas Sauki ya. Oke. Dan dia mau menerima. Kalau dia mau menerima Anda karena ada sesuatu yang menarik pada diri Anda, maka sebenarnya itu proses hipnosis sudah dimulai. Oke ya. Maka saat kita berbicara dengan orang lain, maka kita harus tunjukkan tentang keramahan kita, performa kita, kesungguhan kita. Maka ketika dia sudah mau menerima kita, nah itu proses hipnosis sedang dimulai. Yang kedua, memahami bahasa yang sama. Ya, jadi dia tersenyum sama kita, tapi begitu kita tanya, selamat pagi Mbak, dia jawabnya Wong Fei Hong, ya, Wong Fei Hong, ya. Wah ini ya kita nggak mudeng, nggak nyambung, itu nggak mungkin proses hipnosis selesai, nggak bisa dilanjutkan. Jadi harus tahu bahasa kita. Yang ketiga, dia percaya sama kita dan mau bekerja sama. Setelah kita jelaskan, akhirnya dia percaya dan mau bekerja sama. Kemudian dia memiliki kemampuan fokus untuk memperhatikan kita. Nah, kalau orangnya nggak bisa fokus, nggak mungkin terjadi hipnosis karena dia perhatiannya banyak, dia sudah sibuk macam-macam. Kemudian yang kelima, dia bisa menerima ide-ide kreatif, ya. Dia menerima kreativitas, dia bisa berfantasi, membayangkan, dan dia bisa memvisualisasikan. Karena proses hipnosis nanti akan masuk ke kedalaman dan mereka diajak berfantasi. Kalau ada orang yang tidak suka berfantasi, ini proses hipnosis akan gagal. Ya, itu akan menghambat proses hipnosis. Oke ya, jadi saya akan menyampaikan singkat-singkat saja. Nah, ini saya menjawab tentang why yang kedua. Ini tadi bicara what. Ya, what tentang apa? Kondisi alfa. Ketika kondisi alfa ini terjadi, maka orang ini akan lebih mudah dihipnosis dibandingkan pikiran sadar. Oke ya, diminta menulis sesuatu, itu kondisi alfa. Maka di UTHB, kita meminta peserta itu untuk menuliskan sesuatu. Diiringi suara musik yang membuat rileks. Nah, ini kondisi hipnosis sebenarnya. Ini saya sedikit membongkar sedikit rahasia tentang UTHB, bahwa semuanya itu didesain untuk menghipnosis audiens. Ya, oke. Kemudian, nah kalau theta, BAT ya, jangan sampai lupa, BAT. Ya, theta itu kondisi setengah terjaga, sudah mulai ngantuk, tetapi dia masih dalam kesadaran. Ya, santai dan mulai muncul ngantuk. Jadi orang-orang di hipnotis itu dia sebenarnya bisa menerima pesan-pesan kita, dia sadar sepenuhnya, cuman tidak bisa menolak apa yang kita sampaikan. Dia menerima. Ya, dia menerima. Ya, dan dia di kondisi theta ini dia sedang mencari ide-ide yang positif, yang kreatif untuk dia serap. Maka inilah kondisi hipnosis. Jadi otaknya ada di gelombang alfa dan theta. Jangan sampai ke delta. Kalau dia sudah tidur, nah ini otomatis tidak bisa menerima pesan-pesan dari kita. Oke, jadi itu gambarannya tentang hypnotic speaking. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bahwa jadilah pembicara atau manusia yang menyadari bahwa Anda punya talent untuk bisa mensugesti orang lain. Ya, maka mulailah menjadi orang yang senang menebar kebaikan, banyak yang menerima kita, mereka tahu dan merasakan apa sih omongan kita, apa sih
kebaikan-kebaikan kita sehingga akhirnya mereka ingin mendapatkan yang lebih baik dan mereka akhirnya membuka diri kepada kita dan akhirnya pesan-pesan kita akan lebih mudah mereka terima. Nah, demikian dari saya. Selamat belajar, selamat berjuang ya anak-anakku semua di Akademi Trainer Muda ya, dan teruslah berjuang menjadi trainer muda yang handal, profesional dan berakhlak mulia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istimewa sekali ya, kita bisa beri applause untuk Pak Edi Darmoyo. Ya, teman-teman semuanya, itu merupakan materi dari Pak Edi Darmoyo terkait dengan hypnotic speaking. Sebentar ada nomor. Laptop movie. Oke, aman ya. Kamu aman ya? Kamu buka laptop sama HP kan? Salah satu aja. Oke, tak jauhin dulu. Di sini. Oke. Gimana nih caranya? Ya, silakan. Itu kalau Sauki diem, suara jadi tenang ya. Iya. Kamu diem aja, Sau. Ini hostnya malah bermasalah ini. Oh, Tanya Pak Edi. Oke. Oke, silakan. Silakan, Mas. Nggak usah nunjuk. Ada yang nunjuk. Silakan, Mas Mas Kori. siapa tadi ya? Mas Kori. Oh ya, silakan Mas Kori. Masya Allah. Silakan Mas Kori. Wah, luar biasa Pak Edi, materinya sangat menarik. Terutama dalam bayangan saya itu ketika Pak Edi menjelaskan tentang bagaimana kita menghipnosis orang lain dengan kata-kata kita, itu yang saya bayangkan adalah saya memilih kalimat-kalimat yang itu tertata, tersusun, dan punya satu makna yang membuat orang itu memunculkan, oh ternyata gambarannya seperti ini. Seolah-olah kita membawa orang itu memahami sepenuhnya apa yang dari kita pikirkan. Nah, gimana sih Pak Edi caranya supaya kita itu bisa fokus ketika kita menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kalimatnya sudah tertata, kalimatnya mengena, audiens pun akhirnya juga paham, oh nah maksudnya tuh seperti ini gitu. Gimana Pak Edi? Minta tipsnya. Oke. Ini Pak Edi langsung mau menjawab atau kita kumpulkan dulu Pak Edi? Ya, kumpulkan dulu deh pertanyaan. Oke, siap. Tadi berarti pertanyaan Mas Kori ya. Berarti terkait apa tadi Mas Kori? Berarti maaf ini audio saya error. Saya minta tipsnya Mas Oki. Jadi tipsnya kita menyusun kalimat supaya hipnosis itu mengena dengan maksimal. Oke. Supaya kita itu tidak salah bicara gitu. Iya, oke, siap. Ya, pertanyaan dari Mas Kori ya, sangat bagus sekali. Selanjutnya kita buka penanya kedua. Silahkan dari tim ATM 1, 2, 3, 4 seluruhnya. Bertanya Mas Raffi Bambang. Oke, Mas Bayu, tanya ya. Ya, mau tanya nih. Oke, silahkan Mas. Ya Pak Edi, terima kasih atas materinya. Luar biasa, sangat menggugah dan mengubah. Dan sini mau bertanya gini, kalau untuk fokus manusia itu kan kalau tidak salah kan hanya 7 sampai 10 menit saja Pak. Nah itu nanti otomatis ketika sudah lebih dari waktu itu otomatis nanti kan gelombangnya sudah nggak bila lagi mungkin lebih semrawut. Nah itu cara kita ketika
untuk berusaha misalkan untuk menurunkan gelombang itu lebih rileks lagi. Itu Pak Edi. Gimana? Yang terakhir gimana sih? Kurang jelas. Bagaimana cara kita untuk mengajak fokus para audiens? Mengembalikan fokus ya gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Oke, cukup Mas Bayu? Cukup. Oke, mungkin pertanyaan ketiga saya minta cewek ya. Silahkan cewek bisa memberikan emoticon mungkin apa sebagai tanda angkat tangan. Silakan, ada Mbak Galaxy C72, Mbak Realme C2. Itu namanya kok aneh semua ya. Ada Mbak Siti Yana, Fatimah Zahra. Oke, mana ini yang angkat tangan? Arum, Galaxy. Oke, Mbak Galaxy. Oke, Mbak Galaxy, jangan Mbak Galaxy. Ini lupa belum ganti nama ya? nih. Iya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi atas materinya. Pertanyaan saya simpel aja sih. Pertanyaannya gini, teknik sederhana untuk hipnotik gitu aja. Jadi simpel aja. Teknik sederhana. Teknik sederhana ketika kita mau menghipnotik seseorang atau menghipnotik audiens. Teknik sederhananya aja gitu. Oke. Yang sederhana ya. Oke, siap. Untuk persingkat waktu ini sudah cukup malam ya. Mungkin bisa saya ulang lagi pertanyaan pertama dari Mas Kori, yaitu bagaimana kita tips memilih kata-kata atau kalimat agar yang kita gunakan ini bisa menghipnosis ya, bisa menghipnosis audiens, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari Mas Bayu ada bagaimana mengembalikan kondisi audiens kita, karena kan dalam durasi yang cukup lama pasti audiens ada rileks, ada ngantuk, ada tidur dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita biar mengembalikan ke kondisi semula? Selanjutnya yang ketiga dari Mbak Galaxy C72, ada teknik sederhana untuk menghipnosis. Mbak Arum gitulah. Oh iya. Belum. Oh iya Mbak Arum ya. Oke, Mbak Arum. Oke ya. Tadi gimana sih teknik sederhana untuk menghipnosis audiens itu? Mungkin langsung saja saya berikan waktu ke Pak Edi Darmoyo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Kori. Mas Kori masih ingat materi kita tentang speaking itu adalah puncak tertinggi ya dalam penyampaian gagasan. Sebelumnya adalah paling bawah itu ide, baru skrip. Skrip itu ada dua, yaitu skrip yang sifatnya tertulis atau skrip yang sifatnya itu visual. Hanya bayangan saja, kata-kata, kalimat-kalimat yang kita pilih, yang mau kita omongkan untuk menyampaikan ide kita. Ada ide, ada skrip, ya, dan speak. Nah, bagaimana cara membuat kalimat-kalimat yang menarik? Maka kita harus melatih merubah ide menjadi skrip. Penataan kalimat itu. Kita yang belum terlatih membuat kalimat-kalimat yang kuat, kalimat-kalimat yang meyakinkan, itu harus berlatih dengan menulis. Oke, menulisnya. Kemudian setelah ditulis, kita jadi mudah terbiasa menyampaikan atau ada panduan kata-katanya semakin mudah, semakin jelas, semakin terlatih, akhirnya speak-nya akan semakin bagus, ya. Maka bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang bermakna? Maka kita harus tahu bahwa kondisi kita sebagai pembicara harus tenang dulu. Anda harus sudah mulai berhasil mengontrol nervous kita, ya. Maka semakin kita tenang, maka kalimat-kalimat kita akan semakin tertata dan semakin bermakna, semakin berkualitas. Oke, saya ketika mau membuat video-video atau mau membuat sebuah presentasi, itu selalu dalam bayangan saya sudah seperti memvisualkan kalimatnya kata per kata. Saya nanti akan ngomong begini, kalimat pertamanya uraiannya begini, itu sudah tergambar di kepala saya. Kemudian saya melihat perkataannya ini berkelas apa tidak ya, cocok apa tidak ya. Itu. Nah, kemudian kira-kira ini
bisa dipahami atau sulit dipahami. Ya, maka dari skrip visual itu kemudian saya lanjutkan menjadi speaking. Ya, speaking. Jadi kita harus berlatih, Mas. Maka seorang ahli hipnotis itu dia dilatih dalam trainingnya, itu dilatih membuat kalimat-kalimat untuk membuat relaksasi. Contoh, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya minta Anda fokus mendengarkan kata-kata saya. Oke? Dan sekarang Anda saya minta untuk menarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, dan sekarang keluarkan perlahan-lahan. Oke, tarik nafas, tahan, dan keluarkan perlahan-lahan. Ini kita diminta melatih membuat skrip. Ya, membuat skrip. Oke, membuat skrip. Begitu kita sudah mulai bisa menata antara kalimat dan intonasi dan juga feel kita terlibat, maka power kita dalam mengajak orang untuk semakin dalam, semakin rileks, itu akan semakin terlatih, Ya, maka misalnya Mas Kori, ketika Mas Kori ngomong, Anda kan begini nih, tidak mungkin kita bisa begitu. Mas Kori hebat dalam sisi kalimat-kalimat yang menggugah pemikiran, tetapi itu masih di gelombang beta. Ya, Anda harus merubah ketika mungkin ketemu sama orang, turunkan nadanya menjadi alfa. Anda harus bernafas lebih tenang dulu, kemudian bertanya kabarnya juga dalam penuh ketenangan. Gimana Bu kabarnya? Oke. Gimana Bu kabarnya? Itu beta. Apa kabar? Hai, itu beta. Turunkan, apa kabar? Pakai senyum, itu alfa. Ya. Ya, alfa. Ibu sehat-sehat? Itu alfa. Oke. Nah, ini saya kalau cara bicara saya sedang mempengaruhi orang, mempengaruhi anak yang nakal, anak yang sedang saya terapi, saya kebanyakan memakai bahasa alfa. Gelombang alfa, tenang. Tenang. Ya, itu ketenangan itu membuat saya bisa fokus karena saya harus menghafalkan skrip ketika akan menghipnosis orang. Itu kan dulu waktu di sertifikasi kan saya banyak skrip-skrip menghadapi anak seperti ini, kalimatnya seperti ini, itu kan kita harus recall, kita panggil kembali. Ya, itu menjadi kita punya perbendaharaan susunan kalimat gitu Mas Kori. Oke ya, itu gambarnya seperti itu. Yang kedua, Bayu, mesra sekali. Ini kalau ingat Mas Bayu, saya ingat ini jago singkatan. Bayu mesra sekali. Bagaimana mengembalikan fokus? Mas Bayu, memang betul, fokus manusia itu yang kalau anak-anak itu rumusnya adalah usia kali 1 menit. Jadi kalau anak kita usia 4 tahun, kemampuan dia fokus mendengarkan kita tuh hanya maksimal itu 4 kali 1 menit, yaitu 4 menit. Jadi kita hanya bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan kepada dia dan dia mau memperhatikan dengan batas usianya itu paling sebentar, nggak bisa lama-lama. Dewasa itu maksimal 30 menit, ya, dipandang maksimal 30 menit. Jadi kalau kita menyampaikan materi, jangan terlalu lama seriusnya, jangan terlalu lama hanya fokus saja, harus ada ice breaking, harus ada sesuatu yang menyenangkan, dipotong-potong, bisa 30 menit sekali, Anda harus jeda, kasih games, kasih sesuatu yang menarik, agar kasih interupsi yang menarik, atau 15 menit sekali kasih sesuatu yang menarik. Itu orang akan kembali fokus, kembali segar. Oke ya, ini kepada Mas Bayu tipsnya seperti itu. Dan bisa juga ditambahi dengan mungkin menggerakkan tubuh ya untuk bersenam, itu juga bisa mengaktifkan fokus. Ya, kemudian diajak berinteraksi atau diajak dia fokus kepada kita. Kalau kita ingin memperkuat hipnosis power kita, maka ajak audien untuk mengikuti semua gerakan kita. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, digerak-gerakkan, oke, digerak-gerakkan, mulut dibuka, gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, dan semua ngikuti, berarti
akan semakin mudah fokus kepada Anda. Apalagi dia tertawa. Ya, tertawa itu membuat refresh, gitu ya. Itu fokus. Kecuali Mas Bayu untuk melatih fokus. Ini sering saya gunakan untuk terapi anak-anak yang belajarnya kurang kuat, ya. Saya sering menggunakan teknik terapi ini, tapi sebenarnya ini hipnosis. Ini hipnosis. Saya banyak menterapi anak yang datang ke kantor saya yang rankingnya bawah. Saya ajak untuk meyakinkan dia bahwa dia tuh punya fokus belajar yang hebat. Gini caranya. Kira-kira mau nggak saya tunjukkan caranya? Mau. Yang mau angkat kepala dong. Wah. Oke ya. Bagus. Nih, gini tekniknya begini. Ini untuk para guru, para asatid ya, ini penting sekali, atau para ibu. Kita lakukan teknik seperti ini. Saya akan mencoba pakai ketukan sebenarnya. Ya. Anak diminta begini, sebelum belajar ini artinya teknik untuk mengetes fokus, ya, fokus, kekuatan fokus. Jadi sebelum belajar diminta berdoa, kemudian mereka menyiapkan buku pelajaran, kemudian lakukan teknik fokus ini. Kita menguji dia. Caranya begini, diminta menghitung 1 sampai 10. Coba deh hitung sampai 10 begini, ya. Dan kemudian dengan ketukan irama ini, standarnya ini, dia diminta berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa? Kasih pujian. Hebat. Sekarang dari 10 ke 1. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hebat kamu. Fokus kamu hebat. Perhatikan, dia akhirnya senang, dia semakin fokus kepada kita, rasnya semakin membuka, dia semakin senang. Kalau ini yang ngomong ibunya, dia pasti, wah aku hebat ya Mah ya. Nah, ini Anda punya teknik. Ya. Ini sesi pertama. Sesi berikutnya adalah dinaikkan levelnya. Dari 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia bisa urut tanpa berbet, hebat. Terus diminta turun dari 20 ke 1. Ini agak yang paling sulit ini. Yuk, dihitung. 1, 2, 3, 20, 19, 18, sampai 1. Kalau dia bisa lancar, hebat. Terus kalau dia ternyata kita lihat kok dia mau tantangan berikutnya, ketukannya kita percepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dia menunjukkan kecepatan yang bagus, berarti anak ini punya fokus yang hebat. Saya alhamdulillah berhasil meyakinkan anak-anak yang merasa tidak mampu belajar, anak-anak yang merasa tidak bisa belajar, nggak bisa fokus, dengan teknik ini, akhirnya dia bisa meningkatkan fokusnya dengan sangat luar biasa. Teknik ini sebenarnya adalah mind management. Orang yang banyak pikiran, urusan organisasi, urusan rumah, dan sebagainya, tadi dimarahi Pak Guru, tiba-tiba suruh belajar. Pikirannya ini macam-macam belum teratur. Nah, dengan teknik ini, dengan teknik berhitung 1, 2, 3, kita paksa otaknya untuk menyingkirkan yang lain dan fokus dengan angka, dengan ketukan kita, dan akhirnya diarahkan untuk yuk sekarang belajar. Tanamkan pesan untuk belajar. Ini sangat praktis, sangat simple, sangat powerful. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Arum, mudah-mudahan. Ya Mbak Arum ya. Nah, maka saya berharap Anda terus belajar, dan mudah-mudahan Mas Bayu bisa mendapat manfaatnya dengan teknik ini, Mas Bayu. Gimana Mas Bayu? Iya Pak, luar biasa. Insya Allah nanti langsung eksekusi tahun depan ada dari. Oke, gini,
pesan saya Mas Bayu, sebelum Mas Bayu nanti melakukan teknik ini ke orang lain, Anda harus praktekkan dulu ya. Ketukan-ketukannya ya, mungkin cari beberapa orang. Nah, setelah dia bisa, kemudian diajari dia untuk bisa melakukan ketukan-ketukan sendiri, Mas Bayu, sebelum belajar. Sehingga nanti kapanpun dia berada, saat dia kalut pada harus belajar, dia langsung mengetuk mejanya sendiri untuk melakukan teknik self-focus. Oke? Ya. Dan teknik ini sangat powerful. Ya. Oke, ini teknik hipnotis ini. Anda lihat. Dia diarahkan, dia mau menerima, dia tahu tujuan teknik fokus ini. Setelah dia bisa, kita berikan pujian. Nah Pak, kalau dia gagal gimana? Ya, suruh ulang lagi. Ajari dia untuk tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Oke, dengan tarik nafas, kamu lebih tenang dan kamu lebih bisa fokus. Ingat ya, tenang, fokus. Semakin tenang, semakin fokus. Kalau kini nggak tenang, nggak bisa fokus. Oke, ya. Nah, setelah itu kasih pujian, kasih kamu hebat, itu kita memasukkan program-program positif kepada dia. Ini teknik hipnosis bekerja. Oke. Gitu, Mas Sauki, Mas Bayu. Terima kasih Pak Edi. Oke. Ya. Saya nggak tahu nih, apakah omongan saya membuat Anda ngantuk atau membuat Anda semua semangat ini? Enggak Pak, ini tetap semangat Pak Edi. Terhipnotis. Oh, terhipnotis. Ya, oke. Siapa yang masih semangat, ingat? Pak Edi. Mas, siapa yang ingat urutan gelombang otak dari atas ke bawah? Siapa? Beta. Alfa. Alfa. Theta, delta. BATD. BATD harus apal ya. BATD. BATD. Oke ya. Oke, siap Pak Edi. Oke. Mas Sauki kemana Mas Sauki? Ya, terima kasih sekali Pak Edi untuk jawaban yang istimewa sekali. Oke. Hadir. Mungkin teman yang lain ada yang mau bertanya ini sebelum kita berpisah mungkin. Jangan sampai Anda menyesal 7 turunan. Silakan. Beri lambaikan tangannya. Mas Kato mau nanya, Mas Kato. Iya. Oke, silakan Mas Kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya untuk mengeluarkan orang justru dari kondisi terhipnosis itu, Pak Edi. Contohnya, ada orang yang ada sebuah bisnis bodong nih, saya contohkan ya, sebuah bisnis bodong. Karena pinternya orang yang melakukan hipnosis kepada dia, akhirnya dia membela sampai mati-matian, sampai dia nggak punya logika lagi. Logikanya itu nggak masuk itu loh, sampai nggak masuk, tapi dia tetap bela gitu loh. Nah itu gimana caranya biar meyakinkan dia untuk, wah kamu itu benar-benar sudah, pikiranmu itu udah brainwash gitu. Nah itu gimana caranya Pak Edi kira-kira? Udah itu aja. Langsung silakan Pak Edi mungkin ya. Ya, betul. Berarti dia sedang dalam keadaan terhipnosis karena dia sama sekali tidak mau mengikuti pendapat saran orang lain. Iya, benar. Betul ya? Oke. Kalau dia sedang begitu, maka dia itu harus hipnosis harus dilawan dengan hipnosis juga. Ya, kita harus bisa memutuskan rantai sugestivitas dia yang sangat kuat kepada ide-ide itu. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan 3 cara. Pertama adalah kita masuk dengan cara hipnosis tapi tidak melawan apa yang dia sukai. Ya. Cari sesuatu yang dia akhirnya mau mengikuti ide kita, pemikiran kita bahwa kamu betul. Mungkin sekarang dia pengen dihipnosis bodong itu. Anda masuk ke situ nggak akan bisa karena sudah sangat kuat terhipnosisnya. Maka Anda masuk ke pemikiran lain, yaitu tentang misalnya masa depan anaknya. Anda perhatian sama anaknya. Usahakan dia bisa mengiyakan atau setuju dengan pendapat Anda.
cari itu dulu. Kalau itu bisa, ya. Contoh misalnya saya sedang terhipnosis, padahal Mas Gilang tahu ini bodong, Pak Edi. Saya nggak peduli. Tapi kemudian Anda menarik perhatian saya dengan membuat sebuah formula. Ya, pemikiran begini, Pak Edi, ini loh ada sebuah formula yang bisa kalau Pak Edi minum dalam 1 hari, berat badan 5 kilo turun. Anda tahu itu sangat penting bagi saya, maka saya, betul Mas, iya Pak, ayo Pak, ikut saya Pak. Ya, kita harus ke sana Pak. Ini, wah. Ketika Anda berhasil menarik perhatian saya, berarti Anda sudah mulai menggeser fokus dia ke Anda. Maka banyak orang-orang yang tadinya fokus ke hal-hal yang bodong itu, begitu anaknya sakit, dia berubah fokus perhatian. Akhirnya dia mengabaikan itu, membatalkan itu, dan akhirnya fokus ke anak yang sakit. Artinya dialihkan, Mas. Ya, dialihkan. Atau yang kedua, datangkan sosok yang punya power yang kuat, sosok yang berpengaruh. Karena ini sebenarnya kita hanya ingin mengalihkan perhatian dia. Sosok ini ya yang punya power, punya kekuatan, itu yang mengatakan bahwa ini nggak benar. Kamu harus percaya sama saya. Mungkin dia punya bukti, punya pengalaman, mungkin lebih berwibawa. Nah, itu ya. Anda bawa itu, Anda gandeng dia, maka dia akan teralihkan fokusnya. Nah, kemudian yang ketiga, tunjukkan data atau bukti bahwa itu nggak benar, contoh-contoh nyata tunjukkan, atau tentang reputasi dia itu Anda hadirkan lewat orang-orang yang punya pengaruh itu. Nah, ini memang harus diselamatkan dengan teknik hipnosis juga. Iya, juga ada yang kayak paham-paham radikal gitu kan, Pak Edi? Paham-paham. Iya. Kan udah terus. Iya, mereka sudah semacam menerima sebuah pemikiran tertentu dan sulit digoyahkan. Maka ini prosesnya memang tidak bisa cepat, ya, tidak bisa cepat. Yang paling mudah adalah dia dijauhkan dari sumber pesan-pesan itu. Artinya dijauhkan dari tokoh-tokohnya. Ingat tadi prinsip 6 pilar komunikasi, yang paling berpengaruh adalah pembawa pesan. Ya. Membawa pesan itu, maka dia harus dijauhkan. Ya, dulu di zaman saya itu ada namanya NII, Negara Islam Indonesia. Itu orang-orang sudah masuk bergabung ke sana, itu nggak bisa diajak kembali ke Republik, nggak bisa. Itu susah sekali. Yang paling bisa adalah dia dilarang ngaji lagi, jarang ketemu, akhirnya dia bingung. Ya, ketika dia nggak bisa ketemu, itu yang terjadi adalah blank. Ya, mungkin 3 bulan dia merasa kosong, merasa gelisah. Nah, ini proses sebenarnya. Proses dia sedang mencari kiblat yang baru. Nah, ini kita bisa masukkan sebuah ide-ide baru. Ya, seseorang yang tadinya berjilbab, tadinya menutup aurat, itu bisa di-training 2-3 hari. Paginya dia keluar dengan rok mini tanpa merasa berdosa. Itu juga dengan teknik hipnosis. Ya, makanya hati-hati sekali kita. Ya, anak-anak gadis kita itu bisa dihipnosis dengan mudah kalau tidak kita jaga. Maka sebenarnya tugas kita adalah menjaga anak-anak kita. Ya, TV, Mobile Legend itu menghipnosis mereka. Saat mereka asik dengan game, tiba-tiba ada iklan menawarkan sesuatu yang itu pesan-pesannya negatif misalnya. Ini terhipnosis dia. Ya, gitu ya Mas Gilang ya. Harus ada diputus, harus dialihkan. Anda harus mencari itu, kita harus mencari. Kalau kita nggak punya power, cari orang yang punya power. Oke, itu jawaban ringkasnya begitu. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Edi untuk jawabannya yang sangat mencerahkan kita ya. Dan saya rasa mungkin pertanyaan sudah cukup ya teman-teman ya. Cukup ya, mengingat waktu sudah malam. Dan sebelum kita tutup, mungkin perlu kita nih mendapatkan closing statement nih dari para pembicara yang istimewa pada malam hari ini. Ada Mas Niko Pracahya dan ada Pak Edi Darmoyo. Yang pertama saya serahkan ke Mas Niko Pracahya. Silahkan Mas Niko berikan closing statement yang mana bisa memotivasi kita untuk terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan lain sebagainya. Silahkan Mas Niko. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sih
Kalau cara hipnosis yang sederhana, sebenarnya tadi bisa dilihat dari contoh slide, misalkan dari Pak Edi pertama dan slide saya yang pertama. Kita sama-sama menimbulkan trust dulu. Tadi kan Pak Edi sudah menyampaikan trust dulu. Kalau saya tadi dengan menceritakan, jadi menampilkan foto saya, biasanya ada CV, kemudian baru kisahnya. Nah, Pak Edi tadi melampirkan sertifikat beliau saat hipnoterapi. Itu tandanya beliau berusaha menjelaskan, ini loh, aku tuh udah certified. Gitu. Jadi kita akhirnya alam bawah sadar kita terbawa untuk mau nggak mau siapa sih yang punya sertifikat tuh mana orangnya, saya mau denger gitu kan. Saya kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu bisa dipakai teman-teman ATM. Jadi mulai belajar untuk membuat slide pembukaan, termasuk apa sih yang bisa teman-teman tonjolkan gitu ya. Misalkan juara apa, nggak apa-apa, pede aja, gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang terutama yang ATM ya, itu buat slide opening dulu, oke, satu slide, nanti itu bisa membantu kok, bener. Jadi pengalaman apa aja, terus ikut organisasi apa aja, itu masukin aja. Nanti bisa membuat audiens tuh percaya, kamu tuh siapa sih kok ngomong di depan, kan kayak gitu. Itu ya, mungkin itu aja. Dan pesan saya, teruslah belajar, dan tugas kita sekarang adalah menjadi hebat dan menghebatkan. Teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti teman-teman di jalan atau dimanapun kalian bertemu orang, silakan bagi energi positif yang kalian dapatkan di ATM. Karena memang mereka mungkin yang teman-teman kalian yang galau, yang sedih, yang putus asa, yang mereka bingung mau kemana, cerita ke siapa. Ketika cerita ke kalian, energi kalian bisa bertukar ke mereka. Dan kalian nggak usah khawatir kalian akan kehabisan energi. Karena di tempat ini, di keluarga besar kita, di Akademi Trainer Muda ini, kalian punya sesuatu yang nggak mereka miliki. Kalian punya kita ada sumur yang luar biasa, bisa kalian ambil lagi energinya, kalian ambil lagi sumber airnya, kalian bisa bawa dan bagikan ke orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Itu aja sih, terus semangat dan terus menyemai bibit perubahan. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kakak pertama kita ini, ya Allah, istimewa sekali. Mas Niko luar biasa ini. Emang kalau udah nikah gini ya? Kamu pakai ya, kakak kedua. Saya kakak pertama, kokong, terus pakai. Emang kalau udah nikah jadi tambah hebat gini kayak dia. Saya jadi mau deh. Segera ya. Udah ada ATM, udah ada 4 angkatan, kok. Masa nggak ada yang kegayat sih? Oke, Masya Allah. Ya, tadi tips Mas Niko termasuk ini ya, bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau STL nih kayaknya ya. Jadi gimana caranya kita menghipnosis dengan halaman pertama kita ya, dengan slide pertama kita tadi. Tampilkan sesuatu yang menarik. Oke, selanjutnya dari Pak Edi, silahkan Pak Edi untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Sauki, terima kasih Mas Niko yang sudah sharing. Ini kelas pertama kita ya, ATM Learning Forum. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi, kita follow up lagi. Ya, intinya kenapa sih saya bicara tentang hypnotic speaking? Ini sebenarnya materi yang berat, ya. Ini sebenarnya materi yang sangat serius. Ini sebenarnya materi yang sangat penting. Maka dulu sebelum saya bicara tentang public speaking lebih mendalam, coaching, saya dan sebelum ke Steven, saya tertarik dengan sertifikasi hipnoterapi karena itu ternyata melatih saya untuk memiliki kesungguhan atau keseriusan memilih kata-kata untuk membantu klien, ya. Mungkin Anda yang pernah konsultasi dengan saya, yang pernah ngobrol dengan saya, mungkin merasakan itu, ya, powernya, ada perasaan ketenangan, ada perasaan oke. Kemarin siapa tuh ya, Rizka, katanya punya masalah. Begitu ketemu saya, katanya kok masalah saya hilang Pak Edi, kok bisa, gitu kan? Iya, saya nggak tahu kok hilang, gitu. Ada sebuah energi. Sebenarnya memang ini semua adalah tergantung emosi yang kita rancang. Anda masih ingat tentang manusia itu memancarkan energi, bahwa esensi public speaking adalah kita sebagai menara pemancar energi, betul ya? Kita memancarkan energi, dan energi kita, powernya ternyata tergantung dari emosi kita. Ya, dan emosi kita itu ternyata semakin negatif membuat energi kita low.
Kalau semakin positif, bahkan sampai ke spiritual, kita yakin ada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka itu energinya semakin besar. Nah, termasuk memasukkan pesan ke dalam bawah sadar, itu juga butuh energi itu. Ya, semakin energi besar, maka ini akan semakin kuat. Maka ada kata-kata yang berat. Ya, kata-kata yang berat. Maka wahyu yang diterima Rasulullah, yang diterima oleh Nabi Muhammad, itu sangat berat. Sehingga efeknya adalah sampai berkeringat, sampai seperti demam. Karena saking kuatnya energi wahyu itu. Maka saya mengajak Anda untuk jadilah sahabat Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Karena Al-Quran itu kata-kata yang berat. Kalau Anda sering dekat dengan Al-Quran, Anda sentuh hurufnya, seolah-olah bayangkan ada energi yang muncul dari Al-Quran itu yang masuk ke dalam diri kita. Maka itu akan menjadi sumber energi yang bisa kita pancarkan kepada siapapun. Ya, jadi mari kita terus memasukkan energi-energi positif melalui bacaan-bacaan Al-Quran kita, melalui ibadah kita, melalui pengendalian emosi kita, dan kemauan kita untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita nggak bisa sempurna, nggak bisa. Termasuk saya. Ya, saya ini naik turun, fluktuasi naik turun. Masih ingat ya? Kita semua naik turun, tapi ada 3 jenis naik turun. Naik turun yang pertama yang mendatar, yang kedua yang menurun, naik turun yang menurun, ini yang paling jelek. Ya, nah kita yang kalau misalnya gini, naik turun tapi ke atas. Ya, menunjukkan perbaikan, menunjukkan progres. Walaupun kita naik turun imannya, tapi tetap harus punya pencapaian-pencapaian. Manusiawi, imannya naik turun. Sekarang baik hati, besok tiba-tiba sombong. Sekarang ibadahnya kencang, besok malas. Ya, kemarin bayar utangnya cepat, sekarang lambat. Ya, wajar. Sholat kelihatannya rajin, tapi ternyata sering tidak khusyuk misalnya. Wajar, manusia naik turun, tapi harus naik turun, tapi ada progres ke kanan atas. Selalu belajar, bertemu orang-orang yang positif, milikilah guru-guru yang mendorong Anda untuk selalu berbuat kebaikan, dan teruslah bersahabat dengan Al-Quran. Itu saja dari saya, Mas Oki. Terima kasih untuk semuanya dari ATM Temanggung. Ya, salam untuk teman-teman kalian semua. ATM 4, besok kita ketemu tanggal 9 Juni. Jangan lupa, kalau bisa Mas Gilang, ini yang hadir di sini ya, Mas Gilang, siapa lagi nih? Ya, Zahro. Hipnotis semuanya agar masuk, ya Gilang ya. Mbak Nia. Kemudian dari ATM juga ya, ada Mas Sauki ya, terima kasih, dan Mas Niko, Mas Aryo. Mas Aryo yang jauh dari Ketapang ya, Ketapang ya Mas Aryo. Dia jauh banget. Oke. Iya Pak, Ketapang Pak. Insyaallah. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Amin. silakan disampaikan, disebarkan materi ini. Tapi yang paling penting, sebelum disebarkan, Anda harus mengikat ilmu. Kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan menulisnya dan mengamalkannya. Ya. Tadi saya lihat ada yang sudah mencatat sedikit-sedikit ya, tidak apa-apa. Dan besok mulai dirancang bagaimana menerapkannya. Minimal kepada anak-anak yang punya anak-anak, ini Mbak Arum, ya, latih anaknya untuk fokus dengan ketukan teknik fokus tadi. Ya, oke. Ya, bagi Anda yang sudah punya calon istri atau calon suami, coba cek fokus suami atau calon istri Anda. Ya, jangan-jangan dia punya masalah di fokus, ya. Itu kalau saya siapa tadi? Ya sudah terlanjur, ya jadi nggak nikah apa-apa. ya. Sudah terlanjur, latih fokusnya agar semakin meningkat, gitu ya. Oke. Karena banyak orang yang susah fokus, jangan sampai jadi trainer, Anda juga nggak gampang nggak fokus, tiba-tiba blank gitu ya. Ya, itu kita harus latih fokus kita. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Edi, sebelumnya kita mau ambil foto bersama ya. Oke, boleh foto bersama. Teman-teman saya kita akan ambil foto bersama. Mungkin untuk yang nge-hide itu videonya bisa dikeluarkan, tampilkan ada Evi belum keluar fotonya.
kemudian Novita, Bayu Aji, Gilang Alkato, kok tulisannya? Oke, oh sudah. Mbak Yul, Mbak Siti Yuliana, kok cuman emot-emot melet-melet ya? Oke, Mas Syafiq, Hania, oke siap. Oke. Mesti aku yang capture topik. Hitung. Sebentar, ini Mbak Siti Yuliana kok belum keluar ya? Oke, siap, aman. Oke, siap. Hitung. Kita hitung ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, Aryo mainkan. 3. Oke, karena suasana Idul Fitri kita kasih ini ya. Gimana? Salam Lebaran itu loh yang ya, oke ya. Sebentar. Oke, Mas Syafiq kok belum kelihatan mukanya ya? Bentar ya, guys. Oke, semua tangan begini. Iya. Sambil saya cek. Oke, saya tangan 1 berarti ya. Oke, 1, 2. Sebentar. Tapi enggak ada Ulangi. Oke, 1, 2. Aman? Aman Mas Arya? Aman sudah? Aman. Oke, siap ya. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya acara kita pada malam hari ini. Sangat daging-daging semua ya. Pengalaman Mas Niko bisa kita serap, kemudian materi yang dalam ya terkait hipnosis dan hipnotik tadi dari Pak Edi Darmio juga kita bisa praktekkan. Dan sebelumnya perlu saya informasikan materi ini ada notulensinya dan juga ada recordingnya, nanti akan di-share. Ya, Pak Edi, izin dulu. Oke. Boleh kehapus, Yang sudah di-recording, Mas Augi, sudah? Iya, saya tadi nge-record sama Mas Aryo juga backup, Pak. Oh, sip. Oke. Iya, kami fotonya kehapus, Pik. Ulangi lagi. Aryo. Oke, tim dokumentasi. Tidak apa-apa, dimaafkan. Iya. Kita ulang lagi ya, teman-teman. Mohon maaf. Yang bisa keluar lagi dong. Evi, listriknya padam ya, Evi ya? Yang gimana? Nia dan Bayu belum keluar ya? Oke, siap. Oke, semuanya. Aryo nunduk dikit ya. Ada agak mantul cahayanya. Silau. Cahayanya mantul loh. Itu Evi. Silau. Evi bagian mana kalau listriknya mati itu? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah saya simpan. Oke, siap. Aman ya? Aman. Ya itu tadi, jadi ada notulensinya dan ada recordingnya, nanti akan kita share segera. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dua pembicara istimewa. Yang pertama ada Mas Niko, kakak pertama, anak pertama dari ATM, Mas Niko, dan juga Pak Edi sebagai founder. Terima kasih Pak Edi, sering-sering buat acara gini Pak Edi yang daging-daging. Oke, ya dan untuk teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan masih di momen Idul Fitri ini. Saya kembali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam bertutur kata. Terutama tadi Mbak Anu, saya mohon maaf kalau namanya saya panggil Mbak Galaksi. Ya, nggak apa-apa. Dimaafkan. Ya, demikian. Semoga kita sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, makasih Mas Niko. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mas Niko. Fatimah, Hania, Novita, Yuliana, Eviana, semuanya, Syafiq, Ori, ya, Arum, Aryo, Winda, ya, Fajriah, Maulida, semuanya, Siti Liana, Gilang, Ania, ya semuanya ya. Oke, Pak. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ambil gorengannya, Bu Eni.
Oh iya, gorengannya Biani. Si Biani. Gorengannya ditransfer. Hai Kanza. Snacknya bagus. Hai Hanza.